miniatur dari pintu airnya itu tuh. Ini pintu airnya ada dua, kiri dan kanan. Tuh kalau ditutup jadi kayak gini. Sander even open maken deh, stel dat ya open. Nu is in die posisi tuh. Nah kalau tuh lihat teman-teman, dibuka tuh kayak gini tuh jadinya pintu airnya. Nah ini kalau lagi cuaca jelek, storm, ditutup untuk melindungi ketinggian air dari laut yang akan menuju sungai-sungai yang bisa mengakibatkan banjir. Nah ini tuh teman-teman, gede banget. Ini miniaturnya, nanti yang aslinya tuh akan aku kasih tahu ya. Makan daun teman-teman, itu di sana kan itu laut. Nah ini kayak bukit-bukit ini tuh tinggi di sepanjang pantai itu begini teman-teman. Jadi kayak semacam bukit-bukit gitu. Karena di belakang bukit-bukit itu udah perumahan. Jadi untuk melindungi perumahan-perumahan yang di atas itu kalau terjadi air lautnya pasang tuh, untuk menghindari banjir juga. Nah jadi itu lihat tuh di sana juga tuh bukit-bukit tinggi di sepanjang pantai ini. Hoek van Holland. Nah ini cuaca kurang bagus nih teman-teman, lihat tuh gelap banget, mendung. Nah ini Hoek van Holland ini nih tempatnya, ini ada laut teman-teman. Ini jaraknya setengah jam dari rumahku kurang lebih. Nah di sini nih aku akan lihat apa tuh namanya, semacam pengaturan air atau water carrying. Aku akan kasih lihat nanti gimana di sini cara mengatur air laut tuh supaya nggak ada banjir istilahnya ya. Mengatur air laut, pasang surutnya ini di sini diatur teman-teman. Jadi di Hoek van Holland ini selain ada daunen itu berarti itu yang tumpukan seperti itu tuh, daunen yang tinggi itu. Nanti aku kasih lihat yang namanya daunen itu apaan. Dan diatur juga air laut, ada semacam pengaturannya teman-teman. Jadi ya semacam bendungan. Aduh hujan banget. Wow. Nah ini sungai teman-teman. Nah di situ tuh ada semacam pintu air. Oh iya namanya pintu air kalau bahasa Indonesianya. Itu tuh yang putih itu tuh yang di depan sana itu tuh ada dua semacam pintu air. Itu di sana open ya Nu ya? Ja. Nu is open, Nu is buka teman-teman. Bij stormvloed. Ja. Dus tot vloed golven van 5 meter. En als het een hele zware storm is. Tapi kalau ada storm teman-teman, ada angin kencang, terus ada ombak tinggi dari laut, itu tuh pintu airnya itu ditutup teman-teman. Itu kan ada satu putih, di sana juga putih itu tuh kan. Jadi nanti dia nutup. Nah ini sekarang kebuka teman-teman ya di sungai itu. Jadi itu untuk menghindari air laut atau pasang yang akan masuk ke sungai. Nanti kalau sungainya kepenuhan kan bisa banjir ya teman-teman. Nah ini diatur di sini nih teman-teman, pengaturannya. Ini ada di kota Hoek van Holland. Nah ini untuk wilayah sini aja teman-teman. Sebenarnya ada lagi yang namanya itu Afsluitdijk. Itu ada di Belanda Utara, itu yang paling besar di Belanda, itu yang mengatur air dari laut supaya wilayah Belanda tuh nggak tenggelam teman-teman. Karena seperti yang diketahui Belanda itu sebagian daratannya tuh sebenarnya laut teman-teman yang dijadikan daratan. Jadi ketinggiannya harus diatur dan dijaga. Nah ini nih pintu airnya tuh teman-teman. Nanti aku juga kasih tahu ya. Ini aku mau ke sana mau ngeliat pintu airnya. Ini kebenaran nggak begitu jauh dari kotaku, jadi aku mau lihat ke sini. Ini boleh lihat tuh pintu airnya tuh. Banyak orang yang mau lihat juga kayaknya. Nanti kita publik sentum. Ini teman-teman di seluruh Belanda tuh banyak pintu air teman-teman yang mengatur
mengadar air atau mengatur air dari laut. Ini contohnya nih, ada Hartelkering, ada Haringvliet-Sluizen. Nah, aku ada berada di pintu air yang sini teman-teman ya. Yang di sebelah atas itu adalah laut Noordzee, laut utara. Nah, ini yang putih ini semacam pintu air nih, sekarang lagi kebuka. Kalau air laut tuh pasang, jadi ini pintunya tuh ditutup teman-teman, supaya nggak terlalu banyak air yang mengalir dan tidak terjadi banjir. Lagi nunggu round lighting. Nah, sementara itu aku lihat di sungai itu tuh ada kapal cruise teman-teman tuh, yang biasa lewat sini rutenya menuju laut utara sana. Tuh dia tuh kapal Emerald Princess, gede banget itu cruise-nya. Nah, ini yang di luar itu, ini adalah yang dinamakan pintu airnya ini teman-teman. Ini gede banget kalau dilihat langsung nih. Ini warnanya putih. Itu ada di sebelah sana, kiri dan kanan. Ini sekarang posisinya terbuka sehingga itu kapal bisa lewat. Tuh. Tapi pada saat storm atau angin kencang atau ada badai ini, dan dimana air laut tuh berombak tinggi dan agak berbahaya, jadi pintu air ditutup teman-teman. Tuh. Ini miniatur dari pintu airnya itu tuh. Ini pintu airnya ada dua, kiri dan kanan. Tuh kalau ditutup jadi kayak gini. Nah, kalau tuh lihat teman-teman, dibuka tuh kayak gini tuh jadinya pintu airnya. Nah, ini kalau lagi cuaca jelek, storm, ditutup untuk melindungi ketinggian air dari laut yang akan menuju sungai-sungai yang bisa mengakibatkan banjir. Sekarang udah di luar nih teman-teman, aku ikut informasi gimana pintu air ini bekerjanya nih. Menir ini nih yang dari kantor ini yang menerangkan. Ini kita bersama beberapa orang. Pintuannya lagi dibuka, jadi pembuat bisa jalan. Nah, ini bagian dari pintu airnya juga teman-teman. Tuh lihat, itu panjang banget ke sana tuh, sepanjang Menara Epok, cuman ya tiduran. Nah, aku tadi udah mengikuti itu penerangan dari menir yang tadi teman-teman tentang pintu air yang ada di sini nih. Itu manfaat banget info-infonya. Nah, sekarang aku coba naik ke atas teman-teman. Aku mau ngeliat atau bikin foto pintu airnya dari tempat yang lebih tinggi, mungkin bisa lebih jelas. Mengalir sungai itu teman-teman. Nah, itu big pintu air teman-teman, yang mengatur air dari arah laut sana. Ini lagi dibuka. Itu ada dua, kiri dan kanan.
Teman, sekarang kita udah berada di laut nih teman-teman. Karena tidak kita tuh udah deket ini dari laut tempat kita tadi ngeliat pintu air dan dengerin penjelasannya. Jadi aku mampir aja ke sini nih. Nah, ini musim liburan musim panas sudah selesai. Jadi ini nggak terlalu ramai di sini teman-teman. Lagian cuaca udah beberapa hari ini tuh kurang oke. Jadi ini dingin juga sekarang. Jadi kita juga perlu pakai jas. Nah, ini lihat, ini di sini adalah itu North Sea. Itu North Sea atau Laut Utara. Dan di seberang sana udah England ya, Papa? Ya, ini tuh teman-teman, ini kalau kita nyebrang itu udah England atau Inggris. Kalau cuaca kebenaran bagus bisa kelihatan teman-teman. Di seberang sana itu udah negara Inggris. Nah, di belakang, oh ini nggak terlalu kelihatan, nanti aku kasih tahu yang namanya Downen. Suasana di Hoek van Holland teman-teman, ini sepi banget. Nah, dari arah sana itu udah, di sebelah sana itu tuh udah Scheveningen atau yang di Den Haag situ teman-teman. Ini aku masih di Hoek van Holland. Nah, di belakang itu di arah kejauhan itu bukit-bukit itu tuh yang dinamakan Downen. Jadi sepanjang pantai ini tuh Downen teman-teman. Nah, Downen itu fungsinya untuk melindungi wilayah-wilayah daratan yang di belakang itu, makanya rumah-rumahan kalau ada storm atau angin kencang itu bisa melindungi ketinggian air dan bisa mencegah banjir tentunya. Jadi di sepanjang pantai ini selalu ada daun. Nah, daun ini tercipta secara alami, tapi juga dibuat juga oleh manusia untuk fungsinya untuk melindungi dari ketinggian air yang berasal dari laut tentunya. Teman-teman, aku akan ke arah sana lagi deh. Dari corona juga teman-teman. Jadi ini yang di sini nih di pantai ini juga sepi. juga. Tuh lihat tuh sepi, biasanya nih banyak penuh banget. Apalagi kalau cuaca bagus. Nah, ini sepi banget, cuma beberapa orang tuh lihat, mereka udah siap tapi nya sepi. Sebenarnya tuh di sini bagus teman-teman, bisa duduk, ini rame tuh suasananya. Tapi ini karena corona nih sepi banget ini tuh. Kasian juga sih sebenarnya ya. Wel zielig hè, voor hier. Kijk, allemaal netjes. Tuh di grillen. Tuh ini juga nih tenda-tenda di sini, warung-warung di strand. Tuh ini aja tutup. Nah, deze zijn we geweest volgens mij deze. Oh ya, deze zijn we geweest. Two session. Ya, di zijn we geweest ya. Nih kita sering makan di sini nih teman-teman nih. Ini masih mending ada orang nggak di sini. Tuh Lihat tuh, biasanya di sini rame banget teman-teman. Aku suka kesini nih. Ya, kayak gitu tuh makan makanannya. Porkre, tuh vlees. Sepi banget. Males ya papi ke hinjir. Nah, ini yang dinamakan daun teman-teman. Itu di sana kan itu laut. Nah, ini kayak bukit-bukit ini tuh tinggi. Yang pantai itu begini teman-teman. Jadi kayak semacam bukit-bukit gitu. Karena di belakang bukit-bukit itu udah perumahan. Jadi untuk melindungi perumahan-perumahan yang di atas itu kalau terjadi air lautnya pasang tuh, untuk menghindari banjir juga. Nah, jadi itu lihat tuh di sana juga tuh bukit-bukit tinggi. Ini sepanjang pantai ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.